Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Sebelumnya, admin mengucapkan terima kasih untuk 100 subscribe-nya ya. Semoga channel ini kedepannya bisa berkembang dan lebih baik lagi. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita serial anime Tekken Bloodline episode yang ketiga. Bagi kalian yang suka konten spoiler, simak video ini sampai habis ya. Episode ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan Jin Kajama yang sedang dalam perjalanan di dalam pesawat. Terlihat juga ia sedang membaca beberapa artikel tentang kematian Kazuya Mishima yang misterius. Singkat waktu, Kajama akhirnya sampai di negara Peru yang akan diadakannya turnamen tinju besi. Terlihat juga ia di sana dijemput oleh Miura yang lebih dulu berada di Peru. Lalu dalam perjalanan, Miura memperingatkan Kajama agar jangan sampai publik tahu jika ia berkerabat dengan Heihachi Mishima maupun Kazuya Mishima. Karena banyak kompetitor turnamen yang mencoba membunuh Kazuya Mishima. Kemudian datanglah Korang menghampiri mereka. Dan tidak lama berselang, muncul lagilah Paul dan dua wanita lainnya yang memperhatikan perselisihan antara Kajama dan Korang. Singkat waktu, kini Kajama, Korang, dan yang lainnya pun berangkat dengan satu mobil ke tempat yang akan diadakannya turnamen tinju besi. Dan saat dalam perjalanan, Jin masih mencari informasi atas kematian Kazuya Mishima hingga ia menonton pertarungan terakhirnya melawan kakeknya, yaitu Heihachi Mishima. Lalu orang menjelaskan jika video pertarungan lengkapnya sudah dipotong dan dihapus oleh finansial Mishima. Orang juga mengatakan jika pertarungan itu adalah pertarungan yang sangat brutal. Lalu Nina mengatakan jika beredar rumor jika kematian Kazuya adalah memang karena dibunuh oleh Heihachi Mishima atau memang terbunuh olehnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Kajama dan para petarung lainnya kini sudah berada di tempat turnamen. Dan ketika menjelang malam, Kajama menanyakan pada Heihachi tentang apa yang terjadi pada ayahnya, yaitu Kazuya Mishima setelah pertandingan terakhirnya. Namun Heihachi mengatakan jika Kajama tidak seharusnya memikirkan masa lalu. Harusnya yang ia fokuskan adalah pada turnamen ini dan niatnya untuk membalaskan kematian pada makhluk yang membunuh ibunya. Singkat waktu, pada malam harinya, kini kita diperlihatkan sambutan dari Heihachi Mishima pada para petarung untuk menyiapkan diri mereka besok ketika turnamen akan dimulai.
皆の幸運をに産地を誇る。そして明日 Dan setelah sambutan selesai, Kajama kemudian berniat pergi dan mengikuti Nina. Namun, terlihat ada seseorang yang menghadangnya dan mengatakan jika ia ingin memberikan pelajaran pada anak buah Heihachi. Lalu, tiba-tiba ia menyerang Kajama. Namun Kajama di sini tidak meladeni orang tersebut dan pergi meninggalkannya. Lalu di sisi lain, Miura dan Heihachi yang menyaksikan keributan antara Kajama dan orang yang mencegatnya. Heihachi menyuruh Miura untuk memastikan jika besok di turnamen, lawan pertama yang harus dihadapi Kajama adalah orang tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat Kajama yang sudah menemui Nina. Kemudian, Kajama menanyakan, apakah Nina menyaksikan atas pertarungan terakhir Kazuya melawan Heihachi di turnamen ini? Namun, Nina tidak ingin membahas hal yang menyangkut keluarga Mishima, karena ia berpendapat keluarga Mishima sangat rumit, tercemar, dan jahat. Lalu Nina pun pergi, sambil menyarankan Kajama untuk tidak terlibat dengan keluarga Mishima. Kemudian, setelah Nina pergi, muncullah Paul yang menghampiri Kajama. Paul mengatakan jika perkataan Nina ada benarnya, jika di tempat ini bukan tempat terbaik untuk menanyakan soal keluarga Mishima. Jin lalu menanyakan apakah Paul pernah melawan Kazuya Mishima. Paul pun menjawab jika Kazuya adalah bajingan dan orang yang sangat jahat. Kemudian kita diperlihatkan sejenak pertarungan terakhir antara Kazuya melawan Heihachi. Kemudian Paul mengatakan jika ia tidak terkejut bila memang Kazuya dibunuh oleh Heihachi, karena memang pada dasarnya Kazuya adalah orang yang sangat jahat, kejam, dan pantas untuk dibunuh. Tidak lama setelah itu, Kajama berniat menemui Heihachi. Lalu, terlihat Heihachi dan anak buahnya yang sedang mengatur jadwal pertarungan besok. Kajama kemudian menanyakan atas kebenaran jika ayahnya memang dibunuh oleh Heihachi. Heihachi pun membenarkan hal tersebut, karena memang Kajama yang sudah beberapa tahun berubah akibat dirinya yang sudah dikuasai darah iblis. Dan itu terjadi karena Kazuya yang memiliki gen iblis, yang bisa membuat kemampuan bertarungnya jadi lebih baik. Namun, lama-kelamaan, gen iblis itu menguasai Kazuya dan membuatnya menjadi jahat. Lalu, akan makhluk yang membunuh ibu Kajama, itu juga mungkin disebabkan karena Kajama sendiri juga memiliki gen iblis dari ayahnya. Dan gen itu akan aktif ketika Kajama bertarung dengan seseorang. Lalu ketika makhluk itu menemukan petarung terkuat, ia akan tertarik melawannya dan kemudian menghisap kekuatan lawannya itu. Seketika Kajama pun menyadari jika memang sebelum kematian ibunya, ia menghajar beberapa perundung pada siang harinya. Keesokan harinya, diperlihatkan para petarung yang sudah bersiap untuk pertarungan mereka. Sementara di sisi lain, diperlihatkan Heihachi yang menanyakan pada Miura
akan perkembangan penelitian terkait Leontin yang mungkin bisa melacak ogre, yaitu makhluk yang membunuh ibu Kajama. Dan episode 3 pun sudah berakhir. Akhirnya misteri akan kekuatan Kajama dan ayahnya mulai terkuak di sini ya guys. Dan juga ternyata ogre makhluk yang membunuh ibu Kajama, ia tertarik akan genetik yang dimiliki oleh Kajama. Dan bisa dipastikan makhluk itu juga akan hadir di turnamen kali ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.